national economic recovery gitu. Nah, yang paling penting juga adalah gimana sih kita ketika pandemi ini berlangsung itu harus bisa menyamakan visi dengan seluruh tim member dan seluruh stakeholders yang ada dalam company. Karena pandemi ini justru harus bisa kita jadikan ruang opportunity ya untuk kita bisa growth, untuk bisa kita deliver our best result gitu. Jadi ini yang penting juga, kita harus jelas juga nih di awal itu set kita tuh mau kemana, apa yang akan kita develop, dan gimana sih cara kita mitigate hal-hal yang tidak diinginkan ke depannya. Oke, kita mulai. Jadi di slide ini juga nanti saya bakal coba share apa yang kita lakukan untuk bisa kita dapatkan yang namanya product market fit. Mungkin teman-teman di sini juga sempat lihat ya, atau mungkin dapat info beberapa produk baru yang kita rilis, dimulai dari Bobo Cabin, ada Bobo Living, ada Bobo Express, dan juga ada Bobo Van. Jadi itu salah satu result di mana kita olah ini di awal pandemi berlangsung. Jadi sebelum kita ngomongin ke sana, yang paling penting adalah kita harus tahu dulu nih dengan data ya. Jadi kita harus bisa punya prinsip data mindset atau ya user mindset gitu. Jadi kita balik lagi ke user sentiment yang lagi terjadi di luar sana seperti apa. Jadi yang kita dapatkan secara data, domestic market will bounce back faster and affordable accommodation will recover faster. Based on benchmarking kita yang kita dapatkan dari BCG dan McKinsey. Jadi kalau misalkan teman-teman bisa lihat di sini, dimulai dari distance of tripnya dan duration of trip, after COVID bisa jadi salah satu peluang untuk kita bisa tap in nih di area tourism gitu. Jadi ini salah satu behavior di mana orang-orang itu cenderung lebih punya plan untuk bisa stay lebih lama dan juga stay di jarak yang lebih jauh kayak gitu. Nah, dari sini pun juga kita berangkat untuk kita bisa gali data-data lainnya gitu. Kira-kira apa sih data yang memang bisa kita gunakan untuk kita ambil decision produk apa yang akan kita develop gitu pada saat kita balik lagi ke 2020 gitu. Jadi yang kita dapatkan 60% traveler itu dari mulai millennials dan Gen Z ya, start di 2025. Otomatis kita start dari situ dulu nih our customer fokusnya gitu. Mereka tuh seperti apa? Yang kita temukan adalah inside adventurers, social media enthusiasts, terus sanctuary seekers. Nah, ini yang kita jadikan apa ya subjek utama gitu untuk kita breakdown lagi nih produk apa aja yang kira-kira relevan untuk mereka, behavior seperti apa sih yang mereka nantinya akan lakukan gitu. And then 3,4 kali ya orang-orang terutama untuk market ini tuh mencari yang kata-kata staycation. Jadi kalau misalkan teman-teman sempat kepoin sosial media kita atau campaign yang kita jalankan, itu memang lebih banyak kita gunakan campaign yang tap ini ke arah staycation. Nah, ini juga based on data dari yang kita gather gitu. And then yang terakhir adalah 1.5 growth ya, search for authentic experience. Ini pun juga data yang menarik yang kita gunakan untuk kita ambil decision di produk-produk yang kita develop gitu. Lalu ini data ketiga yang kita compile juga ya. Jadi mostly orang-orang itu willing to travel within the next 1 year. Jadi beberapa mungkin ada yang sudah melakukan perjalanan ya ketika COVID di 2020 itu mulai terkendali gitu. Sebelum second wave ini berjalan gitu. Di awal tahun itu sempat di akhir tahun dan di awal tahun itu sempat ada rebound, tapi sekarang kita masuk ke second wave itu ada signifikan decline lagi. Nah, ini pun juga jadi data yang menarik di mana kita bisa prepare lebih baik nih untuk menyambut tren ini kayak gitu. Nah, ini yang keempat itu adalah dari data yang kita dapetin bahwa orang-orang itu cenderung lebih mencari kebutuhan travelnya itu adalah seperti camping, off-the-grid cabin, atau road trip. Nah, that's why ini ada relevansinya nih dengan produk yang kita deliver ke market gitu saat ini. Jadi kalau misalnya kita bisa lihat juga secara data, wah hotel vacation secara data masih kurang bagus nih, stay smaller boutique hotel juga nggak begitu bagus. Tapi kenapa nih camping sama road trip ini ada significant increase gitu?
khususnya ketika COVID ini berlangsung. Nah, ini sesuatu yang bisa jadi impact dari COVID itu sendiri gitu. Yang kita tahu ketakutan dari orang-orang terhadap COVID itu kan macam-macam ya, dimulai dari untuk kita visit ke satu tempat yang meskipun tempat itu nggak ramai pun ada orang yang takut itu gitu. Nah, ini bisa jadi ada behavior shifting yang terjadi sehingga apa yang mereka butuhkan, apa yang orang-orang butuhkan itu tuh mulai berubah nih dari yang staycation di hotel yang ada di area urban yang mungkin harus shifting ke area-area yang lebih adventures gitu. Lalu crisis proof company ini adalah salah satu our Nostar metric, our vision gitu untuk kita bisa survive di pandemic. Jadi gimana caranya Bobobox itu bisa jadi crisis proof company yang di sini kita bisa survive dan sustain gitu ke depannya. Jadi ada 3 success factor. Yang pertama adalah adapt, yang kedua adalah innovate, yang ketiga adalah validate. Nah, dari 3 simple keyword ini, itu adalah gimana caranya kita bisa iterasi terus gitu. Dan semua orang yang ada di dalam company pun juga harus bisa paham nih dengan flow seperti ini gitu. Adapt itu seperti apa? Adapt itu seperti tadi yang saya sempat share, gimana caranya kita bisa melihat secara holistik gitu. Situasi sekarang seperti apa, dari data itu seperti apa, bisnis model kita seperti apa, and then baru kita ngomongin yang namanya inovasi. Apa sih yang bisa kita develop, apa sih yang bisa kita provide ke user, apa sih yang bisa kita improve, dan lain sebagainya. And then setelah itu baru kita validate. Dari inovasi yang sudah kita rencanakan, kita coba tes ke market, test the water. Apakah ada impact di sana, apakah ada demand di sana. Kalau misalnya ada demand, oke, let's double down, and then let's expand gitu. Nah, baru sini kita bisa iterate, entah iterate ini tuh sifatnya untuk expand ke depannya, atau iterate ini tuh ketika kita nggak nemuin namanya product market fit, kita ulang lagi dari awal. Kayak gitu. Ini simple modelnya. Lalu kita ngomongin dari segi product market fit. Ini di bagian validation ya, di bagian akhir. Jadi kita harus bisa cari yang namanya product market fit itu tuh dari 2 perspektif, dari supply and demand. Kalau dari Bobobox sendiri, kita bagi jadi 2 ya. Mungkin untuk beberapa industri akan ada beberapa product market fit yang harus bisa divalidasi gitu. Nah, kenapa sih product market fit ini penting? Product market fit ini penting karena balik lagi ketika kita mulai berinovasi itu banyak banget ide yang pasti akan muncul nih dari teman-teman gitu. Kita buat A, kita buat B, kita buat C. Nah, tapi gimana sih cara kita tahu solusi yang paling solutif dan yang paling dibutuhkan untuk customer itu apa? Oleh karena itu kita harus lakukan value testing ya. Kira-kira dari problem yang ada dan solusi yang ditawarkan itu tuh fit nggak nih gitu, terjawab nggak sih problem solutionnya, fit nggak gitu. Terus dari solusi yang kita tawarkan dengan marketnya sendiri itu apakah di situ ada product market fit atau enggak gitu. Kalau misalnya ternyata market nggak ngerespon dengan baik dan ternyata market nggak butuh, ya kita harus cari lagi alternatif yang lain gitu. Nah, kalau dari Bobobox sendiri di area supply-nya itu pasti kita harus ukur gimana sih impact terhadap occupancy rate kita, net ARR kita, repeat rate-nya kita, NPS atau net promoter score-nya kita, itu performanya seperti apa. Biasanya sini kita akan set target atau angka tertentu untuk kita bisa ambil decision, oke, secara solusi ini kita udah product market fit nih. Produk yang kita kemarin rencanakan dan kita buat prototipe-nya ternyata dari user tuh dipakai gitu. Dan dari data ini ternyata achieve semua gitu. Lalu dari segi demand-nya pun juga sama gitu. Kita akan ukur dari segi conversion rate-nya seperti apa, leads-nya seperti apa, profit margin-nya gimana, performance variable-nya seperti apa. Jadi dari segi business side-nya itu seperti apa. Jadi itu adalah gambaran gimana sih cara kita untuk bisa survive di 2020 kemarin ya. Sebelum kita deliver produk-produk baru ini, yang memang yang harus dilakukan itu adalah kita harus buat semacam bisnis contingency plan ya untuk continuity bisnis kedepannya seperti apa gitu. Jadi biasanya dalam grup itu akan ada head level yang nanti sifatnya akan nge-breakdown secara strategik company ini akan dibawa kemana. Oke, kita masuk ke penjelasan tentang Bobobox mungkin ya. Jadi yang mungkin teman-teman lihat di sini adalah
kita start dari kapsul yang dimana vision kita itu kita bisa ada di mana-mana gitu. Tujuannya simple. Kita punya visi, kita pengen orang-orang itu bisa istirahat dimanapun, kapanpun gitu. Jadi tujuannya untuk kita bisa improve quality life dari orang-orang yang ada di dengan produktivitasnya gitu. Nah, bedanya apa sih kita dengan kapsul lain? Bedanya adalah di sini kita punya experience through teknologi or IoT ya. Jadi dari sini kita berangkat untuk mensimplify beberapa skenario proses dari sisi user gitu, yang dimana kalau konvensional hotel itu harus booking lewat OTA atau booking lewat walk-in, dimana proses-proses di dalam itu sangat konvensional gitu, sangat tradisional. Nah, di sini kita simplify sehingga user dapat melakukan reservasi lewat aplikasi kita, dan user bisa lakukan self check-in lewat verification ID, tinggal datang, tunjukin KTP, langsung check-in lewat aplikasi kayak gitu. Oke, jadi Bobox itu adalah the first tech-enabled and modular sleeping experience yang kita start mulai bootstrap di 2017 dan kita berhasil deliver di 2018 Maret ya, di mana kita start as a company di 2018 bulan Maret dan hingga sekarang gitu. Pods pertama kita itu adalah di Pasir Kaliki, Bandung. Itu total ada 62 pot ya, yang dimana sekarang kita udah ada 14 cabang, dimulai dari Jawa Barat, Jakarta, dan area Jawa. Itu ada di Solo, Semarang, dan Yogyakarta. Ini gambaran gimana sih kalau kita sebagai Bobobox itu tuh dari segi bisnis side-nya ya. Kita berbeda dengan traditional hotel tuh kenapa? Karena di sini kita punya capex yang beda jauh dengan hotel budget lainnya. Dari lead time pembangunan pun juga di sini kita punya waktu yang sangat singkat ya, 2 sampai 3 bulan. Lalu dari EBITDA-nya sendiri pun juga di sini kita punya EBITDA yang sangat bagus di 30 sampai 40%. Ini yang menentukan kenapa kita bisa punya kemampuan payback atau BEP di angka yang sangat bagus atau di 3 sampai 5 tahun, sedangkan untuk budget hotel itu di 11 tahun. Nah, secara garis besar untuk kita bisa ngedapatkan ini tuh banyak banget decision based on data, based on user behavior yang kita ambil di awal gitu. Contoh, kenapa sih capex kita bisa di 7.000 USD gitu? Karena di sini kita take out yang namanya operational staff gitu. Seperti apa? Kita di sini nggak ada kitchen. Kita di sini nggak ada area-area yang memang sifatnya digunakan untuk apa namanya umum gitu, misalnya kayak kita nggak ada pool, kita nggak ada dapur dan lain sebagainya. Tujuannya adalah balik lagi dari data yang kita dapatkan di 2017, millennials itu punya kebiasaan baru gitu. Jadi kalau orang-orang dulu stay di hotel itu datang, dia visit hotel itu tuh menggunakan fasilitas hotel, nonton TV-nya, pakai poolnya, atau di situ dia pakai fasilitas-fasilitas tambahan lainnya, ada kettle dan segala macam. Nah, dari sini kita ngelihat data bahwa millennials itu cenderung lebih suka untuk datang, taruh barang, dia langsung visit lokal attraction di sekitarnya, kayak entah kulineran, entah di situ dia bakal visit tempat yang instagramable dan lain sebagainya. Nah, berangkat dari sana kita ambil decision, kita akan buat satu kapsul hotel yang dimana di sini kita simplify gitu, kita buat benar-benar produk yang based on user needs aja gitu. Nah, dari sinilah dan kita berangkat hingga saat ini kayak gitu. Jadi Bobobox revolutionize conventional hospitality operating model with teknologi ya. Jadi apa sih yang ngebedain kita dengan kapsul hotel lain? Yang pertama dari seamless experience, kedua adalah simplified process, yang ketiga adalah ancillary service. Jadi seamless experience ini tuh kita bangun sebagai apa ya, cara paling mudah untuk kita approach millennials juga gitu. Karena yang kita tahu mulai di 2017-2018 bahkan dari 5-10 tahun ke belakang itu kan percepatan teknologi udah makin cepat gitu. Nah, kita mulai ngelihat nih ada satu opportunity kita bisa tap in dari segi teknologi yang dimana itu akan jadi life changingnya mereka gitu, shifting behavior mereka. Makanya di sini kita ada IoT-nya gitu, dimana orang-orang bisa pakai pot kita, atur lampu sesuka hati mereka, bisa connect juga ke Bluetooth dan lain sebagainya. Nah, seamless experience ini juga kita tujuannya adalah untuk bisa mensimplify proses dari reservasi, check-in, dan juga experience di dalam kamar gitu. Bahkan payment dan
verifikasi semua lewat aplikasi gitu. Kita nggak harus lagi nunjukin KTP ke resepsionis untuk di-scan dan lain sebagainya. Lalu dari segi simplified proses, di sini pun juga kita punya, yang tadi sudah dijelaskan ya, simplified proses lewat integrated platform. Dari segi cleaners pun juga di sini kita lebih compact gitu. Dari segi proses cleaning pun juga lebih baik. Dan dari segi ancillary service juga di sini kita connect dengan on-demand service. Jadi kita nggak ada kitchen bukan berarti kita nggak bisa provide yang namanya breakfast. Kita nggak ada kitchen, bukan nggak mungkin kita provide yang namanya lunch dan lain sebagainya. Jadi tujuannya kita dari awal pun adalah untuk kita bisa connect dengan lokal-lokal attraction yang ada gitu, baik dengan kulinernya dan lain sebagainya. Jadi dengan teknologi yang kita punya, kita harapkan juga kita bisa collaborate nih dengan pelaku-pelaku usaha yang ada di area tersebut. So ini gambaran dari perjalanan kita kurang lebih selama 2 tahun ya ke belakang, cabang mana aja yang udah kita buka. Jadi total kita ada kurang lebih ada 1.000 pots yang udah kita buka ya. Total ada 14 cabang dengan rate kita di 8 sampai $15 ya, atau di 200.000. Terus untuk direct transaction kita pun juga paling besar itu adalah dari platform kita gitu, untuk okupansi atau conversionnya dibanding OTA itu ada 70%. Terus average occupancy kita selama 2 tahun terakhir itu adalah di 80%, which is ini angka yang sangat baik. Dan dari audience kita itu adalah 90% millennials and younger. Dan dari segi NPS atau satisfaction-nya sendiri itu adalah di 70, dan ini angka yang sangat baik. Oke, jadi Bobobox itu kita coba highlight dari segi brand mungkin ya. Apa yang udah kita lakukan di 2020 kemarin itu cukup challenging, tapi ini menjadi data yang menarik juga gitu untuk kita bisa survive di 2020. So far dari brand sendiri, kita di OTA itu punya highly rated ini ya, rating. And then dari NPS-nya sendiri pun juga kita dari semua lokasi itu ada di angka 70. Jadi NPS ini itu yang menentukan customer satisfaction. Seberapa besar orang-orang willing to referring their friend gitu. Terus dari brand engagement-nya pun juga kita punya brand engagement yang sangat baik ya dibanding other competitor. Nanti saya bakal coba share secara data. Dan ini gambaran dari segi produk kita, aesthetic, modular, and space efficient design yang kita coba selalu improve ya dari segi produk. Ini pun yang kita sebut indispensable platform and technology, di mana integrated technology that monitors and operates Bobobox business. Jadi yang ngebedain kita juga untuk bisa lebih scalable itu adalah kita punya teknologi. Yang kalau mungkin hotel-hotel tradisional lain itu teknologinya lewat ada yang namanya software, itu VHP atau Power Pro, di mana software tersebut itu yang memang sudah digunakan berpuluh-puluh tahun ke belakang. Tujuannya adalah untuk property management system. Nah, kita buat ini untuk apa? Untuk bisa cut operating cost-nya gitu, karena biaya untuk menggunakan platform tersebut sangat tinggi. Oke, terus dari segi ekosistem, ini gambaran kita punya market ya, dari Bobobox, baik di aplikasi dan web kita gitu, dengan purpose of stay yang sangat menarik gitu, dimulai dari leisure and then staycation. Jadi keyword ini yang kita kemarin tahun lalu buat untuk bisa kita attract customer stay di kita selama pandemi, dan kita bisa lihat dari purpose of stay ini itu terbesar kedua setelah leisure. 90% dari data yang kita punya itu adalah millennials and younger, 90% juga adalah domestic traveler. Jadi kalau misalkan kita ngomongin di masing-masing area, misalkan di Bandung, di Jakarta, dan di Jawa, masing-masing punya behavior yang beda. Kalau Bandung itu memang lebih banyak kebutuhannya untuk leisure, untuk Jakarta itu lebih banyak untuk staycation. Jadi ini pun juga jadi salah satu decision making-nya kita untuk kita tentuin campaign apa sih yang harus kita jalankan, program apa sih yang harus kita lakukan based on masing-masing behavior gitu. Lalu yang kita lakukan di tahun 2020 kemarin ini sebagai gambaran ya, apa yang kita lakukan selama setahun terakhir itu bisa kita lihat secara performa itu jauh lebih baik dibanding kompetitor lain ya. Kita bisa lihat dari segi engagement comparison ya. Kalau misalkan kita lihat di sini ada
beberapa kompetitor, include dengan Oyo, include dengan Red Doors, include dengan pelaku-pelaku hotel kapsul lainnya gitu. Kalau misalnya kita lihat our engagement itu bisa jauh dibanding dengan yang lain. Nah ini kenapa sih dan apa yang kita lakukan? Itu sesimpel kita memahami tren dan kita coba terjemahkan apa sih yang benar-benar dibutuhkan oleh customer kita gitu, audiens kita khususnya di sosial media untuk kita bisa provide yang mereka butuhin gitu, informasi yang mereka butuhin, cara berkomunikasi yang sesuai dengan kebutuhan mereka atau yang memang ingin kita bangun gitu, message yang ingin kita deliver. Nah, dari performa tahun kemarin juga kita bisa lihat ya, secara performa kita di tahun 2018 kita menanjak, tapi di bulan Februari ke Maret, tepatnya di bulan Maret kita ada significant decline, dan kita bisa lihat juga kalau untuk hospitality industry yang lain gitu, untuk hotel-hotel yang lain pun juga pasti akan punya data yang kurang lebih sama nih. Cuma mungkin yang membedakan di sini kita berhasil rebound dengan sangat cepat ya, dimulai dari bulan Mei, Juni, Juli, dan bahkan di sini kita stabil lagi ke atas. Gitu. Yang kita pelajari juga di sini itu adalah gimana sih caranya kita ngajak lagi orang untuk stay gitu ke Bobobox. Apalagi challenge utamanya adalah di bulan April dan Mei ini tuh ada Ramadan ya. Yang menariknya setelah Ramadan ini tuh kita semua signifikan increase. Nah, jadi kita coba tap in ke beberapa aktivitas ya pada saat awal COVID gitu. Jadi ketika masuk COVID di bulan Maret, April, Mei, yang kita fokuskan di sini itu adalah kita tap in ke government area gitu untuk kita bisa support tenaga medis. Di sini kita buat salah satu aktivitas adalah shelter pot. Jadi kita kolaborasi dengan ID, kita kolaborasi dengan our investor untuk bisa membangun 100 pot di rumah sakit rujukan COVID gitu. Yang waktu itu diutamakan itu adalah DKI Jakarta dan Jabar. Yang kita lanjutkan lagi programnya itu di bulan Mei hingga Juli untuk kita lebarkan lagi ke area-area Pulau Jawa gitu, dimulai dari Semarang dan lain sebagainya. Lalu di samping kita tap in ke areanya government atau area yang memang lagi urgent gitu dari segi COVID-nya, kita tap in kemana lagi sih? Di sini kita buat satu campaign yang kita sebut campaign-nya itu adalah Stay Safe with Bob. Jadi campaign Stay Safe with Bob ini tuh adalah campaign di mana Bobobox itu adalah tempat yang aman untuk bisa stay. Ini yang kita coba line nih dengan masing-masing departemen di Bobobox untuk bisa provide definisi dari stay safe itu tuh seperti apa gitu. Untuk memastikan tetap aman, kita mulai dari segi protokolnya, kita mulai dari segi apa yang bisa kita berikan secara benefit, additional benefit gitu. Oke, kita coba tambahin, kita kolaborasi dengan beberapa partner, kita tawarkan long stay package, di mana long stay package ini tuh bisa include dengan free streaming misalkan dari salah satu third party. Atau misalkan di sini kita buat long stay di mana ketika long stay kita akan provide free vitamin or suplemen gitu selama dia stay di Bobobox dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu bentuk effort untuk kita bisa strong rebound ya, terutama di 2020 ketika pandemi ini mulai berlangsung. Nah, setelah kita menjalankan challenge yang cukup menarik ya di 2020 ini, kita pun juga sambil menggali gitu. Kira-kira apa sih yang company harus lakukan gitu? Karena kalau kita lihat lagi ke data yang tadi kita bahas di awal dari si consumer trend, udah nggak make sense nih untuk kita fokus develop hotel terus ke depannya gitu. Open new hotel yang dimana ternyata needs-nya tuh nggak ke sana. Nah, oleh karena itu di sini kita buat beberapa terobosan produk baru. Yang pertama itu adalah kita ada Bobo Living. Bobo Living ini tujuannya adalah untuk bisa ngajak orang stay lebih lama, yang dimana mungkin kalau misalkan kos-kosan sebelumnya itu orang bingung nyari tempat yang strategik, orang juga bingung nyari yang harganya memang affordable, orang bingung nyari yang memang udah lengkap secara fasilitas dan lain sebagainya. Kita berangkat dari kebutuhan market lagi seperti apa, kita sesuaikan dan kita buat kos-kosan versi potnya, yaitu kita sebut Bobo Living. Jadi tujuannya ya kita bisa ngajak orang-orang yang punya atau orang yang sering commute ya di luar, biasanya di Jakarta,
yang misalkan rumahnya di Bekasi, kantornya misalkan di area Jakarta Selatan gitu. Nah, dia nggak harus bolak-balik commute setiap harinya. Dia bisa ambil co-living di sini untuk masa waktu dimulai dari 3 hari sampai bulanan kayak gitu. Dan kita pun juga coba deliver produk based on data tadi yang kita sebut Bobo Cabin, di mana Bobo Cabin ini adalah produk yang kita harapkan bisa jadi solusi orang-orang bisa stay setelah pandemi ini berlangsung gitu. Dan ketika pandemi ini masih berlangsung juga gitu. Jadi gimana caranya orang-orang tuh bakal nyari yang namanya tranquility, yang namanya ketenangan, stress release dan lain sebagainya. Yang dimana orang-orang pasti akan lebih membutuhkan alam dibanding area-area urban. Ini yang kita deliver. Saat ini Bobo Cabin itu udah ada di Bandung, ada 2 lokasi ya, di Cikole dan di Ranca Upas. Dilanjut di Caldera, itu di Sumatera ya, Medan. Itu kita juga udah buka. Dan masih ada beberapa lokasi yang kita sekarang lagi develop gitu. Lalu ini juga dari data yang tadi sempat kita bahas di awal ya, kita pun juga di sini rilis Bobovan, di mana Bobovan ini juga untuk bisa memberikan kebutuhan tadi gitu. Orang-orang tuh bakal butuh waktu trip yang lebih lama gitu, dan trip yang memang sifatnya itu ke alam, yang lebih adventurous. Nah, ini yang kita deliver juga per bulan Maret kemarin, sorry 2021 ya ini harusnya, bulan Maret kemarin, di mana ini kita udah operate dan sekarang kita lagi on prepare, kita open di Bali area juga gitu. Jadi kita melakukan produk market fit-nya ini untuk di Bandung untuk Bobo Van. Kalau Bobo Cabin itu kita cari produk market fit lewat masing-masing lokasi yang kita buka itu hanya 2-3 cabin. Dan sini juga kita ada Bobo Express ya. Untuk Bobo Express ini juga masih on development. Yang kita expect bisa launching di quarter 4. Jadi sesimpel Bobo Express ini adalah solusi untuk teman-teman yang biasa produktif, biasa commuting, itu nggak harus bingung ketika butuh tempat istirahat di tengah-tengah produktivitas yang tinggi. Jadi misalkan biasanya kita break istirahat itu nyarinya kopi segala macam, di sini kita bisa recharge, kita bisa lakukan power nap untuk bisa lanjutin produktivitas kita. Yang dimana plan kita di awal itu kita bisa open di beberapa lokasi strategik publik ya, seperti stasiun, seperti mall dan lain sebagainya. Cuma karena pandemik ini dan kebutuhan orang-orang untuk melakukan perjalanan lagi berkurang, kita fokuskan ke area-area yang kita sekarang udah eksis gitu. Tapi yang kita sekarang fokuskan adalah ke area-area yang memang jadi area yang paling sering dikunjungi, seperti di Kota Tua dan di Airport Hub. Gitu. Ini yang akan di-provide adalah fitur jam-jamannya ya. Jadi orang-orang bisa stay sesuai dengan waktu yang mereka butuhkan tanpa harus booking 24 jam full. Lalu fitur apa lagi sih yang kita tambahkan ketika COVID ini berlangsung? Itu adalah fitur EQIC. Jadi selama COVID ini berjalan, itu yang kita coba lakukan adalah product improvement, iterate, dan juga improve terus gitu dari segi performa. Jadi karena pandemi ini masih belum beres, regulasi-regulasi pun juga seperti yang kita tahu ya, PPKM ini berjalan yang kedua, second wave ini, itu diperpanjang pada akhirnya. Tapi itu balik lagi akan melihat secara data gitu. Jadi kita udah harus siap-siap sama yang namanya ketidakpastian gitu, dari mulai aturan yang tiba-tiba diberlakukan secara mendadak, yang mungkin secara performa kita udah mulai kembali ke performa optimal kita, harus dibanting lagi ke performa awal pandemi lagi gitu. Kita udah harus prepare ke arah sana gitu. Jadi creativity sama inovasi itu udah harus bisa jadi key action-nya kita gitu untuk bisa ambil decision gitu. Nah, so far itu yang bisa di-share ya. Jadi main keyword-nya ya untuk kita bisa survive itu adalah kita harus bisa adaptasi, kita harus bisa inovasi untuk selanjutnya bisa kita validate. Jadi apa yang kita lakukan di Bobo Box selama 2020 ini adalah aktivitas-aktivitas yang memang based on data, based on consumer behavior, based on our audience seperti apa gitu. Jadi kita mengurangi aktivitas yang memang sifatnya, oh ini adalah opini kita dan opini kita yang paling benar gitu.
Justru apa yang bisa kita sama-sama share gitu as a company dan team member di dalam Bobobox itu adalah kita saling sharing inputannya. Dari situ kita bakal lihat nih mana yang memang paling relevan dan menjawab kebutuhannya customer. Jadi kita harus bisa bergerak based on data dan customer itu sendiri gitu. Thank you. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Silakan dari host. Terima kasih Mas Kois atas presentasi materialnya. Sangat menarik, tadi aku lihat ya banyak produk-produk baru dari Bobobox. Nah, sekarang mungkin aku bantu bacain pertanyaannya, Mas. Yang pertama ada dari Mas Abdullah Emil. Selamat siang, saya ingin bertanya, apa strategi keberlanjutan yang dilakukan Bobobox pasca pandemi dan bagaimana Bobobox memandang industri pariwisata pasca pandemi ini? Oke, yang menjadi strategi lanjutan pasca pandemi itu adalah kita melalui produk-produk baru ini sih. Jadi yang kita prioritaskan itu adalah produk adventure-nya kita. Jadi untuk Bobo Cabin dan Bobo Van. Kenapa demikian? Karena kita yakin setelah pandemi ini berlangsung, yang namanya behavior atau kebutuhan orang untuk melakukan traveling itu tuh udah shifting gitu. Kalau yang sebelumnya kita biasa traveling, definisi traveling itu ya kita entah antar kota, entah kita staycation aja, orang-orang tuh menganggap itu sesuatu yang dinamakan traveling. Nah, yang kita lihat selama setahun ke depan, kebutuhan traveling itu tuh udah lebih wide lagi gitu. Jadi yang mungkin kalau dulu kita bisa visit ke area urban, kita mencoba kuliner sekitar gitu, kafenya seperti apa, cafe hopping gitu kan, lokal kuliner kayak gimana, terus ada tempat yang menarik untuk foto-foto dan lain sebagainya gitu. Nah yang kita lihat justru orang-orang tuh lebih mencari tempat-tempat yang memberikan ketenangan gitu. Salah satunya adalah alam. Jadi salah satu next plan-nya kita itu adalah kita double down di area Bobo Box yang baru ini ya untuk cabin dan Bobo Van gitu. Atau kita tap in ke market adventure-nya. Itu yang jadi main priority-nya kita sekarang gitu. Gitu sih. Ini ada lagi nih Mas. Ini sepertinya pertanyaannya mirip-mirip, cuman mungkin ini dari segi consumer trust ya. Selamat sore Mas Ahmad Kois, mau tanya, apakah ada strategi khusus untuk meningkatkan kepercayaan customer untuk kembali menginap di Bobobox mengingat situasi pandemi kesehatan yang ada sekarang? Ya, ada. Jawabannya kita harus lihat secara holistic view ya. Kalau misalkan kita lihat sekarang pandemi ini dari awal sampai sekarang itu ya kita harusnya udah biasa dengan keyword unprecedented gitu. Keyword ya ini tuh nggak akan jelas sampai kapanpun gitu selama pandemi belum beres. Jadi kita tiba-tiba dikasih first wave kemarin, ya orang masih percaya nggak percaya. Nah second wave sekarang itu orang udah punya rasa takut yang lebih tinggi gitu. Karena kalau tahun lalu itu orang-orang lihat ya namanya COVID itu ya itu masih di circle yang jauh gitu. Kalau sekarang kita udah ada di circle kita sendiri gitu. Bahkan di circle keluarga saya pun juga itu udah ada yang kena gitu kan. Nah, otomatis rasa takut ini tuh akan nge-push orang-orang tuh jauh lebih khawatir untuk keluar. Nah, kalau kita lihat secara holistik, itu adalah opportunity untuk kita bisa tap in nih. Gimana caranya kita bisa meredam yang namanya ketakutan itu. Nah, oke, berarti kita lihat lagi dari segi kita tuh secara industri ada di mana nih. Kalau Bobobox itu ada di hospitality. Oh, berarti kita bisa tap in ke hospitality improvement-nya lewat apa? Oke, orang yang stay di Bobobox harus bawa bukti vaksin. Oke, orang yang stay di Bobobox harus bawa bukti tes antigen yang berlaku 2 kali 24 jam gitu. Terus Bobobox harus menyediakan hal-hal yang sifatnya esensial seperti vitamin atau suplemen untuk orang-orang yang stay di kita tuh tetap aman dan nyaman gitu. Justru untuk bisa ngebangun trust ini, kita harus bisa ngelihat dari sana gitu. Karena orang takut, berarti kita harus ngeredem si takutnya gitu. Nah, cuma apa yang bisa kita redem itu adalah balik lagi kita dari segi industrinya tuh apa yang bisa kita tawarin gitu ke mereka. Kalau misalkan Bobox, oh ya udah kalau misalkan orang nggak sempet vaksin, nggak sempet antigen, ketika dia udah booking duluan dan udah datang, oke kita akan kasih info near location-nya di kita seperti apa. Klinik terdekat, hospital terdekat, atau tempat vaksin terdekat misalkan. Nah itu yang kita coba provide. Untuk ngemaksimalin experience stay-nya lagi, itu kita bisa buat fitur-fitur yang sifatnya esensial tadi, informasi tadi bisa kita taruh di platform kita dan lain sebagainya. Jadi
untuk kita bisa ngebangun trust ini, kita sesimpel kita tap in ke rasa takutnya customer gitu. Justru rasa takutnya customer ini tuh adalah sesuatu yang ingin dijawab gitu. Apakah kita aman untuk travel atau stay di Bobo Box? Apakah bisa dipastikan orang-orang yang stay di kita tuh apa namanya yang benar-benar dipastikan yang negatif dari hasil antigen ya dan udah vaksin gitu. Minimal dengan vaksin aja kan itu udah meminimalisir resiko penularan, dan ketika mereka terkena pun juga hal itu bisa lebih ringan gitu dibanding perburukan yang belum vaksin kayak gitu. Jadi untuk ngejawab itu yang kita memang lagi bangun juga, dan yang kita sudah bangun di 2020 itu adalah dari brand trust-nya juga. Jadi untuk kita bisa mendapatkan yang namanya V-shape recovery tadi, kita lakukan campaign Stay Safe with Bob. Setelah kita lakukan campaign Stay Safe with Bob, kita lakukan integrated campaign Always at Home. Jadi kita coba ngebangun message di mana Bobo Box itu tuh adalah jadi rumah keduanya ketika pandemi pun gitu. Jadi kita pengen ngajak orang-orang tuh menganggap Bobo Box tuh bukan tempat buat apa namanya ya staycation-nya aja, tapi Bobo Box tuh udah jadi rumah kedua gitu. Ketika dia bingung, ketika dia pengen Q time itu ya staycation di sini kayak gitu. Jadi untuk ngebangun brand trust ini itu butuh banyak action juga. Jadi nggak hanya kita menyampaikan lewat konten atau keyword-keyword yang ada di sosial media kita, tapi kita pun juga harus bisa align dengan departemen yang ada di company kita, seperti tim branch gitu. Dari branch harus bisa memastikan operasional ini tuh align nih dengan message yang kita bawa, stay safe-nya gitu. Always at home-nya tuh harus bisa diimplementasikan juga nih di lapang gitu. Jadi customer ketika datang ke Bobo Box itu nggak hanya punya ekspektasi, oh di Bobo Box tuh rasanya kayak di rumahnya gimana deh. Pas datang tuh benar-benar bisa di-treat seperti itu, kayak gitu. Oke, berarti yang tadi berlakukan untuk vaksin itu akan diperlakukan ke semua produk Bobo Box ya, Mas? Iya, jadi untuk plan-plan yang kita sekarang lagi siapkan pun juga itu kita akan lakukan ke kita usahakan ke semua area produk. Maksudnya untuk area-area yang memang sulit dijangkau, contoh untuk di Caldera kita akan simplify misalkan, karena kan nggak mungkin orang udah ke Caldera kita ajak lagi ke Medan untuk vaksin dan lain sebagainya kan. Jadi kita pasti bakal menyesuaikan ke masing-masing challenge di setiap produk, karena kita punya main campaign belum tentu challenge-nya itu akan selalu sama di setiap produk gitu. Gitu sih. Jadi segimanapun caranya kita punya message, kita harus bisa implementasi di masing-masing produk, tapi mengikuti dengan challenge yang ada di produk-produk tersebut. Gitu. Nah, pertanyaannya nih lebih ke performance staff nih Mas, yang nanya. Bagaimana pengaruh demand terhadap performance karyawan di Bobo Box? Mungkin lebih ke seperti dalam pandemi ini, apakah ada performance khusus yang harus ditingkatkan on etc. Oke, ini balik lagi ke setting vision lagi ya di awal. Tadi di bagian executive summary kan sempat di-mention berkaitan dengan culture. Jadi kenapa makanya culture ini penting? Ketika kita menghadapi pandemi itu kan pasti nggak sedikit ya kita dengar curhatan dari teman, curhatan dari orang-orang ya sekitar kita gitu sekeliling, kayak ada yang mungkin terdampak sehingga harus apa namanya kena PHK dan lain sebagainya. Ada yang mungkin masih stay, tapi di mana ketika dia masih stay tidak ada PHK di dalamnya, challenge-nya makin banyak. Jawabannya adalah secara performa yes, kita ada peningkatan target, tapi peningkatan target ini bukan berarti peningkatan target yang sifatnya tuh irasional gitu. Jadi tetap pada akhirnya kita akan ambil decision based on data gitu. Kita setting target pun juga based on data sama demand-nya. Jadi ketika kita lihat demand, demand-nya tuh nggak mungkin nih untuk kita ngejar okupansi yang namanya okupansi itu di 100%. Oke, situ kita pasti akan ada penyesuaian. Tapi penyesuaian yang di angka berapa sih yang masih bisa ngebawa kita tuh ada di titik yang aman gitu dari segi bisnis performance-nya. Nah, itu biasanya dari departemen-departemen terkait kayak finance, revenue, marketing, dan yang terkait lainnya ambil decision gitu. Oh, kita nggak bisa lagi nih 100%, oke kita turunin di berapa persen yang memang masih make sense dan mengikuti kebijakan juga. Karena kalau kita balik lagi ke aturan-aturan yang udah diterapkan gitu kan, untuk hospitality industry itu kan harus di 30%. Jadi kalau misalkan 30% dan kita apa namanya
ngelihat dari performa untuk bisa balik modal itu kan harus bisa ada di atas sekian persen gitu. Nah, itu kan akan sangat suffering gitu. Jadi ini yang kita readjust lagi gitu. Jadi pasti yang namanya readjustment tuh ada, dan dari segi target kita naikin pun juga ada. Dan bahkan kalau misalkan kita balik lagi ke slide ini ya. Nah, kalau misalkan kita lihat performa kita itu udah bisa balik lagi di bulan Juli Agustus gitu. Seperti di tahun sebelumnya sampai ke Desember gitu. Nah, ini kan sebenarnya sebagai gambaran bahwa apa yang kita lakukan itu bukan berarti yang targetnya naik terus bakal semakin sulit terus orang-orang nggak achieve semua. Tapi di sini kita akan tetap ada penyesuaian kayak gitu. Dan juga kalau kita lihat dari segi brand engagement di sini kita naik, yang menariknya itu adalah dari audience growth kita di Instagram itu kita naik 3 kali lebih besar. Jadi kita di 2020 bulan Februari Maret itu tuh masih ada di 25.000 followers growth. Di akhir tahun itu kita achieve di 100.000 lebih followers ketika pandemi ini berlangsung. Justru itu adalah bukti di mana kita punya aktivitas yang tepat, kita punya campaign yang tepat, itu bisa drive more powerful result gitu. Ada lagi nih Mas, ada yang bertanya tentang hal yang sangat fundamental yang perlu kita lakukan sebagai pebisnis dalam melakukan reshaping bisnis di bidang tourism sektor di masa pandemi ini. Apakah ada hal yang bisa dilakukan karena tidak semua bisnis setelah melakukan reshaping menjadi lebih baik? Ya, jawabannya ada di sini. Jadi untuk kita bisa adaptasi itu kan sebenarnya macam-macam. Kalau misalkan teman-teman gali beberapa informasi di luar, kita juga sempat baca berita kayak nggak sedikit perusahaan airlines yang akhirnya pivoting gitu untuk bisa survive. Kayak kemarin kalau nggak salah AirAsia itu punya satu bisnis model baru gitu. Dan banyak sekali company-company lain yang lain harus akhirnya pivot dan shifting gitu dari bisnis model utamanya. Nah, jawabannya adalah kita balik lagi, kita harus bisa benar di area validate-nya. Justru kalau kita ngomongin inovasi, balik lagi ya, inovasi itu ide semua ada gitu. Mau kita, misalkan Bobobox tiba-tiba bikin produk digital untuk X gitu, bisa aja gitu itu dilakukan, tapi marketnya butuh atau enggak gitu, apakah demand-nya ada atau enggak. Jadi yang kita harus tes, jadi yang kita harus lakukan itu adalah kita harus bisa testing terus nih. Nah, sebelum kita testing ini ada yang namanya problem hipotesis. Jadi kita gali, kita kumpulin ada problem apa aja yang memang beredar gitu, yang sekarang terjadi di pasar. And then dari situ kita baru bisa breakdown solution hipotesis versi kita gitu. Jadi setelah kita lihat, problemnya A, problemnya B, problemnya C. Mungkin paling gampang contohnya kita ambil yang ini kali ya, yang Bobo Cabin. Jadi waktu 2020 saya coba breakdown market research untuk ini, kita berangkat dari problem hipotesis, di mana problem hipotesisnya itu adalah orang-orang yang kita jadikan objek utama adalah situasi pandemi. Orang-orang ketika pandemi itu tuh bosan di rumah, orang-orang ketika pandemi itu tuh membutuhkan tempat yang bisa meredam stresnya karena kelamaan di rumah dan produktivitas yang berulang-ulang seperti itu. Dan orang-orang yang terkurung selama pandemi pun juga butuh quality time dengan keluarga dan lain sebagainya. Lalu solusi yang bisa kita tawarkan secara hipotesa itu masih sifatnya tuh prematur ya. Jadi itu belum tentu cocok sebenarnya sama market. Jadi yang kita tawarkan adalah ya udah kita tawarkan kita ambil deh, kita lihat dari produknya glamping gitu. Kita coba simplify lagi glamping, di mana sini kita coba maksimalkan dengan teknologi experience-nya gitu. Nah, berangkat dari sana, tujuannya untuk bisa apa? Untuk bisa menjadi solusi masalah-masalah tadi. Solusi untuk stress release. Yang kedua, untuk solusi queue time bareng sama keluarga. Terus yang ketiga, solusi untuk bisa short getaway gitu. Misalkan untuk 3 hari, 2 hari, cabut dari area urban ke area yang banyak alamnya gitu, yang bisa nyatu sama alam. Yang itu dimana pada akhirnya kita tes nih secara hipotesis tadi.
kita lakukan survei ke sekian random user yang memang di sini kita udah nentu ini dari awal siapa sih market ini gitu. Dari hasil riset kita di awal kita gali lagi ke mereka, kita gali insight-nya, kita lakukan beberapa open question, baru situ kita kumpulin lagi. Jadi setelah kita lakukan survei ini, baru situ kita lihat nih ada nggak sih benang merahnya di sini yang bisa kita simpulkan, dan pada akhirnya kita validate menuju preparation ke product market fit-nya. Nah, ternyata ada nih setelah kita lakukan survei, dari situ baru kita masuk ke step berikutnya adalah kita create product prototype. Jadi setelah kita create product prototype, kita coba mulai dari area yang di Ranca Upas. Di situ kita cuma bikin 2 cabin. Tujuannya adalah ada nggak nih demand-nya gitu. Kalau misalkan ada, baru kita keluarin lagi cash yang lebih besar untuk kita expand gitu. Jadi kita nggak mikir dalam satu perspektif aja. Oh, kita ada cash, terus kita ada ide ini, ya udah kita habisin uangnya buat itu. Bukan kayak gitu. Jadi kita mulai dulu dengan 1-2 project. Di situ kita lihat demand-nya apakah ada yang stay. Nah, yang menarik itu adalah ketika kita udah mulai buat prototype dan kita lakukan value testing ke market, okupansi kita itu langsung full selama 3 bulan dalam hitungan waktu 2 minggu. Jadi itu overbook yang kayak buat ngisi 1 bulan itu tuh nggak butuh seminggu, cuma sehari 2 hari, and then seterusnya gitu sampai bulan September itu udah full book gitu. Jadi orang-orang nanya kok full ya, karena memang kita masih 2 cabin. Tapi dari situ kita punya acuan matriksnya tadi. Oh, acuan matriks kita untuk bisa masuk ke step berikutnya itu adalah okupansi kita udah harus full nih selama 3 bulan. Nah, yang dimana itu bisa kita achieve nggak nyampe 1 bulan. Oleh karena itu kita di sini lakukan ekspansi lewat implementasi produk tambahannya. Jadi nanti di masing-masing lokasi akan ada 30 cabin. Nah, itu sebagai gambaran untuk kita bisa survive. Jadi dari sekian banyak ide, dari sekian banyak opportunity, kita harus bisa melakukan yang namanya test the water gitu. Jadi jangan all in, jangan langsung semua yang kita rasa ini paling benar itu kita investkan. Justru kita harus bisa invest lebih banyak ke user, bukan ke produknya dulu gitu. Produk itu akan mengikuti seiring usernya pun juga ngasih insight ke kita. Oh, kita butuh selimut tambahan nih di cabin, terlalu dingin misalkan di area Ranca Upas. Itu pasti akan kita lakukan. Jadi jangan semua ide ini langsung dieksekusi, tapi tes dulu nih apakah ada demand-nya, apakah ada kebutuhannya. Sama seperti kita buat kapsul ini di awal gitu. Ketika kita setup kapsul, kita sesimpel orang-orang tuh butuh nggak sih cas laptop, atau misalkan dari segi kebutuhan listrik, misalkan kita pakai daya yang nggak begitu besar gitu. Ternyata sini kita dapat insight, oh ternyata kebutuhan untuk penggunaan listriknya lebih besar, baru situ kita lakukan perubahan kayak gitu. Jadi decision yang sifatnya impacting our cost, our investment, our proses gitu dari segi workflow-nya, ya itu harus bisa dipertimbangkan gitu, harus bisa dipertimbangkan juga. Jadi harus bisa dari berbagai macam perspektif gitu sebelum ambil decision. Jadi kalau misalkan secara tourismnya seperti apa, ya kita yang kita lihat saat ini yang bisa jadi menarik itu adalah untuk tourism industry di area-area yang sifatnya nature kayak gitu. Untuk price, gimana sih Mas? Instagramnya kah or website? Sorry, boleh diulang suaranya putus-putus. Oke, untuk price dari produk-produk Bobobox sendiri bisa dilihat di Instagram or website-nya kah? Ya. Dari Bobobox? Di aplikasi kita bisa, aplikasi kita juga bisa di-download di App Store atau di Google Play ya. Di website kita juga ada semua informasi di channel kita ada kok. Jadi semua soal harga dan lain-lain ada di sana. Baik, ada satu pertanyaan lagi nih Mas. Ada yang bertanya dari dia menyebutkan nama, cuma pertanyaannya oke. Bagaimana cara mengumpulkan data pada awal pengembangan Bobobox, seperti penentuan target market dan metode pengumpulan data seperti apa yang sebaiknya dilakukan dalam situasi pandemi seperti ini? Apakah prototipe dicoba gunakan terhadap calon pengguna, atau apakah ada saran bagaimana cara mengumpulkan data saat melakukan riset dan pengembangan? Terima kasih. Oke. Good question. Jadi balik lagi ya, kalau kita gali ke metode research itu kan ada macam-macam gitu.
Nah, mungkin yang bisa dipelajari adalah modelnya Lean Startup atau mungkin Lean Canvas Validation ya. Itu versi untuk kita bisa sambil develop produk, karena mungkin kalau kita biasa ketika kita setup bisnis di awal itu kan yang kita gunakan BMC atau Business Model Canvas. Nah, Lean Canvas Validation ini tuh lebih ke kita memahami step by step-nya. Jadi kalau metode yang paling mudah untuk nge-gather data dan kita nge-set target marketnya siapa itu adalah, itu balik lagi ke kita. Kita mulai dari target market. Gimana cara kita nentuin target market itu, ya kita coba cari dulu nih reference atau benchmark, kira-kira dari ide yang kita punya ini tuh similar ke produk yang mana sih di luar sana gitu. Sesimpel kayak kita sebelum kita mulai cabin, kita look up dulu ke glamping yang ada di masing-masing area gitu, di area Bandung, area Lembang, area Ciwidey dan lain sebagainya. Itu kita visit satu persatu, kita gali infonya, maksudnya info tuh yang kayak kita lihat harga di sana rate-nya berapa, kita lihat ke websitenya harga di sana berapa. Jadi itu yang kita kumpulin, kita lihat average price-nya. Oh, ternyata insight-nya adalah harga-harga glamping itu macam-macam gitu. Ada yang harganya 2 juta, 3 juta, tapi yang secara fasilitas kok kita sebagai user itu nggak worth. Jadi ketika kita ngegali info di awal ini pun juga kita harus punya perspektif kita sebagai user gitu. Kita mau membuat glamping, kita versi modernnya gitu. Mau nggak sih kira-kira pada akhirnya kita stay di sana gitu dengan produk itu gitu misalnya. Baru sih kita ngomongin yang namanya kita mau nge-develop produk yang seperti apa. Nah, di situ kita bakal tahu, oh berarti target market yang kayak gini itu adalah A, adalah B, adalah C. Itu kita set based on referensi tadi, dan ya itu hipotesis kita. Justru itu yang nanti bakal kita tes ke market. Jadi ketika kita di sini udah set target market tadi yang based on hipotesisnya kita, terus di sini juga kita udah set benchmarknya kita juga gitu, untuk kita breakdown jadi bermacam-macam pertanyaan kira-kira di produk ini tuh akan profit apa aja sih yang kita nanti bakal buat gitu solusinya. Jadi sifatnya tuh kayak product mapping ya, kayak mind mapping gitu. Produknya akan punya fitur A, fasilitas A, bakal punya fungsi A, B, C, dan lain sebagainya, yang dimana itu menjawab hipotesis problemnya tadi gitu. Nah, tapi balik lagi, itu masih kerangka kasar gitu. Nah, biasanya setelah kita di situ lakukan apa ya? Biasanya kalau untuk kita lakukan product research atau market research itu, kita ngelakuin aktivitas yang namanya co-creation. Jadi biasanya kita bakal invite 1 sampai 10 orang untuk dibagi jadi 3 orang, jadi 2 sampai 3 grup untuk breakdown masing-masing di kanvasnya gitu. Kita coba breakdown siapa sih kira-kira tepat buat produk kita ini gitu marketnya. Jadi masing-masing punya pemikirannya sendiri untuk nanti kita coba sinkronkan gitu. Untuk apa? Untuk kita simpulkan jadi satu guideline. Ini loh yang akan kita coba tes ke market. Nah, setelah itu, sebelum kita masuk ke step produknya di-create, ke step prototype, itu kita akan invite 10 sampai 20 responden untuk kita bisa langsung open question. Jadi kita biasanya bikin focus group discussion, kita buat beberapa pertanyaan, dimulai dari general question sampai open question. Jadi hal-hal yang sifatnya ya, kita biarkan mereka bercerita ke kita gitu. Di situ kita bisa dapetin yang namanya user experience insight. Ini yang penting, yang dimana kita bisa utilisasi gitu ke depannya. Oh, misalkan, coba ceritain pengalaman ketika ke glamping. Ya, prosesnya ribet nih, harus nyari infonya susah, nggak ada info di mana-mana. That's pain point gitu. Itu something yang bisa kita invest gitu. Oh ya udah, berarti ada benefit nih ketika kita punya aplikasi, kita deliver produk, kita tambahin informasi yang super detail di situ tuh orang udah nggak bingung lagi gitu. Itu udah jadi salah satu step-nya gitu untuk bisa lebih maju dibanding kompetitor yang lain kayak gitu. Nah, setelah kita lakukan focus group discussion, di situ kita akan proses lagi, kita olah lagi, kita buat lagi versi problem solution yang memang sudah fitnya. Jadi kita punya hipotesis tadi ternyata udah fit nih dengan apa yang disampaikan dari segi customer. Nah, setelah itu baru kita decide untuk bisa langsung ke step berikutnya dari segi developing si prototype-nya kayak gitu. Nah, dari kita develop prototype, kita buat sesmall mungkin secara cost yang kita keluarkan, baru kita ajak orang-orang luar untuk nyoba stay.
untuk nyoba stay ini sesimpel ya udah kita punya plan untuk bisa jualan dengan harga sekian karena investment kita sekian untuk si produk ini, ya udah nggak apa-apa kita tes. Justru laku nggak laku itu adalah bagian dari proses gitu. Kalau misalkan ternyata nggak laku, oke, berarti kita harus iterate lagi nih, entah dari campaign marketingnya, entah dari sales campaign-nya, itu harus bisa kita coba kreatifkan lagi. Masih ada nggak nih demand-nya? Kalau misalnya ternyata nggak ada, oke, berarti nggak, ini gagal nih produk. Atau nggak, kalau nggak, sebelum kita ambil kesimpulan itu, kita lihat lagi tren secara garis besarnya gimana. Misalkan, oh kita buka develop produk baru tapi lagi COVID. Oh berarti ini tuh bukan berarti produk market fit-nya nggak ada. Bisa jadi ada tapi belum di waktu yang tepat kayak gitu. Nah setelah kita buka dan ternyata kita tahu responnya seperti apa gitu dari segi demand, ada orang yang menggunakan, ada orang yang repeat, itu berarti udah dianggap hit misalkan dari segi objektif ya. Kita bisa expand gitu, kita bisa invest more untuk produk itu kayak gitu. Baik, terima kasih Mas Kois atas jawaban dari pertanyaannya. Sangat informatif dan semoga bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Dan untuk teman-teman yang lain, mohon maaf jika pertanyaannya belum bisa dibacakan semua. Akan tetapi kita mempunyai voucher khusus teman-teman yang setelah join webinar kita, yaitu sebesar 150.000 untuk setiap pembelanjaan di Exabyte dengan kode voucher Go Digital, caps lock semua yang nantinya bisa diklik di thank you page bersamaan dengan download material dari presentasi kali ini. Dan untuk friendly reminder untuk teman-teman EDB kita pada kali ini adalah sebuah rangkaian menuju acara annual event kita, yaitu SME Digital Fest 2021 yang akan diadakan pada hari Sabtu 31 Juli 2021. Untuk for more info, teman-teman bisa lihat di website Exabyte, dan kami sangat berharap teman-teman hadir dan join pada acara event SME Digital Fest hari ini. Jangan lupa untuk teman-teman untuk subscribe channel YouTube Exabyte, dan jangan lupa klik lonceng agar mendapatkan update-update terbaru dari acara-acara di Exabyte. Terima kasih teman-teman, terima kasih Mas Kois atas waktunya. Sampai bertemu di event selanjutnya dan semoga sehat selalu. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih semua. Stay safe. Stay safe. Ketika kamu bangun, kamu mengecek. Ketika kamu makan, kamu melihat. Ketika kamu berjalan, kamu menjelajah. Ketika kamu berlari, kamu mendengar.